Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah pesugihan rumah makan nasi uduk. Awal dari segalanya. Di sebuah pinggiran kota Jakarta, berdirilah sebuah rumah makan nasi uduk sederhana bernama Nasi Uduk Maksum. Rumah makan ini dulunya biasa saja, pengunjungnya tak banyak, dan Maksum, pemiliknya, sering mengeluh tentang sepinya pelanggan. Maksum adalah seorang janda berusia 50-an, hidup sendirian setelah anak semata wayangnya, Riko, merantau keluar kota. Tekanan hidup, hutang menumpuk, dan impian masa muda yang tak pernah tercapai, membuat hatinya gundah. Sampai suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota, seorang tamu aneh datang. Lelaki tua berjas hitam itu masuk tanpa suara. Ia duduk di sudut rumah makan, menatap Maksum dengan mata tajam penuh rahasia. "Aku bisa buat tempat ini ramai, Maksum," katanya dengan suara parau. "Ramai? Kaya? Semua orang akan rela antri hanya untuk mencicipi nasi udukmu." Maksum tertawa pahit. "Bagaimana caranya?" "Pakai jin," ejeknya. Lelaki itu hanya tersenyum samar. "Ada harga yang harus dibayar, tentu saja. Tidak mahal, hanya 1 jiwa, setiap purnama." Maksum mengira itu lelucon. Namun saat lelaki itu meninggalkan secari kertas bertuliskan mantra, rasa penasaran Maksum perlahan berubah menjadi keinginan. Di balik rasa takutnya, ada bisikan yang terus mendorong. "Bayangkan, Mak, rumah makanmu penuh, uang mengalir, kau hidup bahagia." Malam itu, setelah menimbang-nimbang, Maksum akhirnya membaca mantra itu dengan suara bergetar. Tak ada yang terjadi. Atau, begitulah yang ia kira. Tanda-tanda aneh. Keesokan paginya, saat Maksum membuka rumah makan seperti biasa, ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang mulai berdatangan. Awalnya hanya beberapa, lalu belasan. Dalam hitungan jam, antrian mengular hingga ke jalanan. Semua orang mengaku penasaran dengan nasi uduk Maksum, padahal sebelumnya mereka tak pernah peduli. Maksum bingung, tapi juga girang. Dalam sehari, dagangannya habis 3 kali lipat lebih cepat dari biasanya. Uang mulai mengalir deras. Laci kasir penuh dengan lembaran merah dan ungu. Namun di balik kegembiraan itu, tanda-tanda aneh mulai muncul. Di dapur, kadang terdengar suara bisikan, seolah ada seseorang membisikkan resep di telinga Maksum. Panci nasi uduknya mendadak berat, jauh lebih berat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Dan pada malam hari, Maksum bermimpi aneh. Ia bermimpi berdiri di tengah pasar gelap, di mana orang-orang tanpa wajah mengulurkan tangan, memohon nasi uduknya, sambil menangis darah. Maksum terbangun dalam ketakutan, tapi pikirannya cepat membenarkan. Ini hanya mimpi buruk karena kelelahan. Namun ia lupa sesuatu. Mantra itu bukan sekadar mainan. Dan pesugihan selalu menagih harga. Perubahan yang mengerikan. Hari demi hari, nasi uduk Maksum semakin terkenal. Para pelanggan datang dari berbagai penjuru kota, tak peduli hujan atau terik matahari. Bahkan, beberapa orang rela mengantre berjam-jam hanya untuk menikmati nasi uduk yang mereka sebut sakti itu. Namun, perubahan besar terjadi pada Maksum sendiri. Matanya mulai sembab, wajahnya terlihat pucat, seperti seseorang yang tak tidur selama berhari-hari. Meskipun begitu, ia merasa tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Energi yang melimpah, tubuh yang lebih sehat, dan uang yang terus bertambah membuat Maksum merasa seperti orang yang baru lahir. Tetapi, sesuatu yang aneh mulai mengganggu pikirannya. Ia semakin sering merasa ada yang mengawasi. Di dapur, bayangannya sendiri terkadang terlihat lebih gelap dari bayangan seharusnya. Pada malam hari, suara-suara aneh mulai terdengar di dalam rumah makan. Langkah kaki yang seolah mengikuti gerakannya, bisikan yang semakin jelas, dan suara tertawa yang tak dapat dijelaskan. Pelanggan yang datang pun semakin aneh. Beberapa di antaranya mengenakan pakaian lusuh, dengan wajah yang tampak pucat, seolah-olah mereka datang dari dunia lain. Mereka memesan nasi uduk dengan mata kosong,
lalu melahapnya dalam diam, tanpa berbicara sepatah kata pun. Suatu malam, saat Maksum sedang menyiapkan nasi uduk di dapur, ia melihat sesosok pria berdiri di sudut ruangan. Pria itu mengenakan jas hitam, wajahnya terbungkus bayangan gelap. Maksum bisa merasakan kehadirannya sebelum ia menoleh. "Apakah kau puas dengan apa yang kau dapatkan?" Pria itu bertanya, suaranya dalam dan penuh tekanan. Maksum terkejut, tapi tak bisa mengeluarkan suara. Ia hanya bisa menatap pria itu dengan mata terbelalak. "Apa yang kau lakukan ini bukan tanpa konsekuensi," lanjut pria itu. "Kau telah memanggil sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan." Maksum merasa tubuhnya lemas, seolah terhisap ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, panci nasi uduk di depannya mendidih dengan cepat, mengeluarkan asap hitam yang membentuk sosok seperti tangan. Pria itu melangkah maju, dan Maksum bisa merasakan hawa dingin yang mencekam. Bayarannya sudah dekat. Jatuh ke dalam kegelapan. Hari-hari setelah pertemuan dengan pria berjubah hitam itu, Maksum merasa ada yang berubah dalam dirinya. Pelanggan datang lebih banyak, uang mengalir deras, tetapi ada perasaan kosong yang semakin menyelimutinya. Suatu malam, ketika ia sedang duduk sendirian di ruang makan, matanya tertuju pada cermin besar yang menggantung di dinding. Refleksi dirinya tampak asing. Matanya tampak lebih dalam, lebih kosong. Di bawah cahaya lampu temaram, wajahnya terlihat lebih tua daripada seharusnya, dan keriput yang muncul di pipinya tampak semakin jelas. Ketika ia memandang lebih lama, sekelebat bayangan muncul di belakangnya. Bayangan seorang wanita bergaun hitam, rambut terurai, dengan wajah penuh luka. Maksum terkejut dan berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Namun, perasaan tertekan itu semakin menjadi. Ia mulai merasa seperti terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri, tidak bisa keluar. Di hari berikutnya, tubuhnya terasa semakin lelah. Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur di punggungnya, namun dia tak pernah merasa lapar. Semuanya terasa hampa. Tiba-tiba, rumah makan itu semakin ramai. Semakin banyak orang datang, namun mereka bukan lagi pelanggan biasa. Mereka seperti bayangan dari masa lalu, wajah kosong dan penuh keputusasaan. Dan setiap kali mereka makan nasi uduk, mereka tak pernah meninggalkan meja, seolah menunggu sesuatu. Maksum merasakan sesuatu yang mengerikan. Ia merasa bahwa dia tidak lagi mengendalikan apa yang terjadi. Semua orang yang datang ke rumah makannya seakan-akan sudah tahu apa yang akan terjadi, dan mereka tidak ragu untuk menghabiskan nasi uduk dalam diam. Saat itulah ia mulai menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Nasi uduk itu tidak hanya memberi kekayaan, ia juga menarik jiwa-jiwa yang kelaparan. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Maksum terbangun dari tiduran gelisah. Ia berjalan menuju dapur, hanya untuk menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Panci besar nasi uduk yang biasanya berasap harum kini mengeluarkan asap hitam pekat yang membentuk tangan berulat. Dalam refleks, ia berusaha mematikan kompor, namun tangannya terhenti saat melihat bayangan seseorang di belakangnya. Itu adalah wajah pria berjubah hitam yang kini tersenyum sinis. "Semua ini akan datang dengan harga yang tak bisa kau bayar," katanya dengan suara serak. "Pesugihan ini telah mengambil lebih dari yang kau kira." Maksum merasa dunia di sekitarnya mulai berputar, tubuhnya lemas, dan ia terjatuh ke lantai. Panci nasi uduk itu mulai mengeluarkan suara yang tak bisa ia dengar, seperti bisikan dari dalam kegelapan. Saat ia terjatuh ke lantai, suara bisikan itu berubah menjadi teriakan. Tersebut nama-nama orang yang telah hilang, pelanggan yang pernah datang, bahkan orang-orang yang ia kenal, semuanya tertarik dalam pesugihan yang tidak bisa dihentikan. Sesuatu yang menghantui. Maksum terbangun di kamar tidur, napasnya berat. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Rasanya seperti terperangkap dalam ruang yang sempit dan gelap, meskipun matanya terbuka lebar. Suasana sekitar terasa sangat mencekam, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Wajahnya terlihat lebih tua, lebih pucat dari sebelumnya. Bahkan, saat memandang cermin,
Maksum melihat bayangan yang bukan miliknya, seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya, mengawasi setiap gerakannya. Pelanggan terus berdatangan. Rumah makan itu makin ramai, dan uang semakin mengalir deras. Namun, Maksum tak pernah merasa puas. Keinginan untuk memiliki lebih semakin menguasainya. Namun ia juga merasakan ada bagian dari dirinya yang hilang, yang tenggelam dalam kegelapan. Di tengah kehebohan itu, suara-suara aneh kembali terdengar. Suatu malam, saat Maksum sedang menyiapkan nasi uduk di dapur, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik, namun tak ada siapa-siapa. Hanya suara desisan, seolah sesuatu sedang berbisik di telinganya. "Kau sudah melanggar aturan." Bisikan itu datang, dan kali ini suara itu lebih jelas, seolah berakar dalam dirinya. "Kini, kau akan membayar dengan lebih dari sekadar jiwa." Maksum terkejut dan jatuh terduduk. Hatinya berdebar kencang, dan ia tahu, ia tidak bisa lagi menghindar dari pesugihan yang telah ia terima. Dalam keputusasaan, ia berlari keluar rumah makan, berlari ke tengah hujan yang mengguyur. Ia ingin melarikan diri, mengakhiri semua ini. Namun, jalanan terasa semakin gelap, semakin panjang. Seperti ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat itu. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa sangat berat, seolah bumi menahan setiap langkahnya. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat bayangan pria berjubah hitam itu berdiri di ujung jalan, menatapnya dengan senyum mengerikan. "Kau tidak bisa lari, Maksum." Suara pria itu bergema di udara, "Pesugihan ini sudah mengikatmu. Dan kau akan selalu kembali ke tempat ini, ke rumah makan ini, ke dalam kegelapan yang kau panggil." Menghadapi kenyataan, Maksum terjatuh di tengah jalan yang gelap, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa ia hindari. Semua usaha untuk melarikan diri tampaknya sia-sia. Dari kejauhan, pria berjubah hitam itu semakin mendekat dengan langkah pelan, namun terasa seperti langkah-langkah yang menggetarkan bumi. Maksum berusaha berdiri, namun tubuhnya begitu lemah, seperti tak ada tenaga yang tersisa. Namun, meski tubuhnya hampir tak kuat lagi, pikiran dan hatinya masih penuh dengan keinginan. Keinginan untuk kekayaan yang ia rasakan tak pernah cukup. Keinginan untuk memenuhi impian-impiannya yang terpendam. Semuanya ini salah. Maksum berbisik pada dirinya sendiri. "Kenapa aku tidak berhenti dari awal? Kenapa aku tidak mendengarkan suara hati?" Pria berjubah hitam itu berdiri di depan Maksum, menatapnya dengan senyum misterius. "Apa yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan, Maksum," katanya dengan suara yang terdengar seperti gemuruh. "Kau sudah masuk ke dalam permainan ini. Sekarang, kamu adalah bagian dari kegelapan yang kau panggil." Maksum menangis. Semenjak pertama kali membaca mantra itu, hidupnya berubah. Pelanggan terus berdatangan, nasi uduknya semakin terkenal, tetapi kekayaan itu datang dengan harga yang semakin tinggi. Jiwa-jiwa yang hilang, yang tak pernah bisa ia tolak, semakin banyak memenuhi rumah makannya. Ia tak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk yang terus menghantui. Pria itu melangkah lebih dekat dan menatap Maksum dalam-dalam, seolah melihat ke dalam jiwanya. "Kau akan menjadi bagian dari kami, Maksum. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir," kata pria itu dengan nada yang penuh ancaman. Maksum merasakan tubuhnya mulai membeku, nafasnya semakin berat. Namun, di dalam hatinya, ada satu tekad yang muncul, untuk membayar harga yang harus ia bayar dan mengakhiri semua ini. Ia memaksa dirinya untuk berdiri, meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. "Jika aku harus membayar dengan hidupku, biarkan aku membayar. Harga yang harus dibayar." Maksum merasa dirinya semakin terperangkap dalam sebuah ilusi gelap yang tak bisa ia kendalikan. Bayangan pria berjubah hitam itu mengelilinginya, seakan-akan ia berdiri di tengah labirin yang penuh dengan kegelapan. Matanya yang kosong menatapnya tanpa ekspresi, dan langkah-langkahnya yang berat menggetarkan tanah di bawah kaki Maksum. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Suara pria itu bergema. "Kau tahu ini sudah terlambat untuk mundur.
Maksum menatap pria itu dengan mata yang penuh dengan kebingungan dan keputusasaan. "Jika aku harus mati, biarkan aku mati," bisiknya. Tubuhnya gemetar. "Aku tidak ingin hidup dalam bayangan ini lagi." Namun pria itu hanya tersenyum. Senyuman yang dingin dan penuh kekuatan. "Kematian bukanlah pilihan, Maksum. Ini adalah takdirmu," katanya. "Kau telah memilih untuk menjadi bagian dari pesugihan ini. Dan sekarang, kau adalah milikku." Maksum merasa dunia di sekitarnya berputar. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ada kekuatan yang semakin tumbuh, namun juga rasa takut yang semakin dalam. Sesuatu yang mengerikan tiba-tiba mengalir di tubuhnya, seolah setiap bagian dari dirinya tersedot oleh kegelapan yang tak terlihat. Ia melihat bayangan-bayangan yang berkeliaran di sekitarnya, jiwa-jiwa yang telah hilang, pelanggan yang pernah datang, dan orang-orang yang telah terperangkap dalam pesugihan ini. Maksum berteriak, merasa tubuhnya akan hancur. Namun, dalam kekosongan itu, ia tiba-tiba merasakan sebuah cahaya kecil muncul di tengah kegelapan. Cahaya itu mengingatkannya pada dirinya yang dulu, wanita sederhana yang hanya ingin hidup bahagia dan memiliki rumah makan yang sukses. "Kau masih bisa memilih," suara lembut terdengar di dalam hatinya. "Cahaya masih ada di dalam dirimu. Jangan biarkan kegelapan ini memenjarakanmu selamanya." Maksum menggenggam hatinya, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman pesugihan yang telah menguasainya. Namun pria berjubah hitam itu melangkah maju, menahan langkahnya. "Semua sudah berakhir, Maksum. Kau tidak bisa keluar lagi." Dalam saat-saat terakhir itu, Maksum merasakan tubuhnya semakin melemah. Dia tahu bahwa kini ia tak bisa melawan lagi. Kesuksesan dan kekayaan yang didapatkan dengan cara yang salah harus dibayar dengan darah. Dan itu adalah harga yang harus ia bayar. Akhir dari segalanya, Maksum terhuyung-huyung. Tubuhnya seperti tak lagi miliknya. Semua yang ia kejar, kekayaan, kesuksesan, dan pengakuan, terasa hampa dan palsu. Di hadapannya, pria berjubah hitam itu kini berubah menjadi sosok yang lebih besar, lebih menakutkan, seolah tubuhnya membentuk bayangan dari alam lain. Ia merasakan udara menjadi semakin dingin, dan kegelapan semakin menutupi pandangannya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terhenti. Tubuhnya kaku, dan napasnya semakin berat. Aku tidak bisa keluar." Maksum berbisik, suaranya gemetar. Pria itu mendekatkan wajahnya yang penuh senyuman menyeramkan. "Kau tidak bisa keluar, Maksum. Kau sudah terperangkap. Kegelapan ini adalah bagian dari dirimu. Setiap orang yang memilih jalan seperti kamu akan selalu kembali ke sini, ke dalam kegelapan yang kau cari." Maksum merasakan darahnya mulai mengering, tubuhnya semakin lemas. Ia merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Namun, di dalam hatinya yang hancur, ada satu hal yang ia sadari. Ia telah menjadi apa yang ia takuti selama ini. Ia telah mengorbankan segalanya untuk kekayaan, untuk nasi uduk yang kini menjadi pembawa kutukan. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang tak dapat ditarik kembali, dan kini, saat-saat terakhirnya telah tiba. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Maksum berteriak, "Aku tidak ingin menjadi ini. Aku tidak ingin jadi bagian dari pesugihan ini. Aku menyesal." Namun, seperti yang telah diprediksi pria berjubah hitam itu, kata-kata penyesalannya hanyalah angin yang sia-sia. Tak ada yang bisa mengubah takdir yang sudah digariskan. Dalam sekejap, tubuh Maksum terhempas ke tanah. Semua yang ia lihat adalah kegelapan yang mengelilinginya. Nasi uduk yang telah membawanya ke jalan pesugihan itu kini menjadi sisa-sisa kenangan yang tak dapat ia hapuskan. "Sudah terlambat," suara pria berjubah hitam itu terdengar sekali lagi. "Semua yang kau rasakan ini adalah buah dari pilihanmu." Maksum merasakan tubuhnya semakin lemah. Sebuah sensasi aneh merayap di dalam dirinya, seperti jiwa dan tubuhnya sedang ditarik ke dalam kegelapan abadi. Seketika, tubuhnya berubah menjadi asap hitam yang menghilang ke udara,
meninggalkan hanya sisa-sisa kehancuran yang ia buat dengan tangannya sendiri. Dan begitulah kisah Maksum berakhir. Rumah makan nasi uduk yang dulu ramai kini kosong. Tidak ada lagi pengunjung, tidak ada lagi aroma nasi uduk yang menggoda. Semua yang ada hanyalah kesepian dan kekosongan, seakan tak ada yang pernah datang atau pergi. Di malam yang gelap, hanya ada bisikan-bisikan dari jiwa-jiwa yang hilang, berkeliaran di dalam kegelapan. Maksum, yang dulu kaya raya, kini menjadi bagian dari dunia yang ia ciptakan sendiri. Dunia yang menghisapnya tanpa belas kasihan. Tamat.